Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita ketemu lagi di mata kuliah akuntansi manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang chapter sistem pengendalian manajemen dan akuntansi pertanggungjawaban. Jadi nanti kita mempelajari beberapa hal di sini. Jadi yang pertama kita akan mengenal sistem pengendalian manajemen itu seperti apa sih? Dan kira-kira nanti di perusahaan itu seperti apa. Kemudian kita juga akan mencoba mengenal pusat pertanggungjawaban atau akuntansi pertanggungjawaban dalam organisasi yang terdesentralisasi. Kemudian yang ketiga, kita akan mencoba belajar tentang proses pengendalian manajemen itu seperti apa. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita akan mencoba belajar tentang sistem pengendalian manajemen. Jadi sebenarnya di dalam sebuah perusahaan ini kita butuh sebuah sistem yang digunakan untuk mengendalikan manajemen perusahaan. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah sebuah alat atau suatu alat yang fungsinya dia untuk mengumpulkan data, dan data ini digunakan untuk membantu dan mengkoordinasikan proses pembuatan keputusan di dalam sebuah organisasi. Nah, kalau kita lihat seperti yang tadi saya jelaskan bahwa sebenarnya pengendalian manajemen ini kalau bisa dibilang bahwa dia adalah suatu proses di mana manajemen itu menjamin bahwa organisasi melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Jadi sesuai dengan apa yang ditargetkan atau menjadi goal dari adanya perusahaan itu. Sistem pengendalian manajemen membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian. Jadi lebih mengarahkan, jadi membuat kinerja organisasi itu di dalam track yang benar. Itu kira-kira di situ sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem itu terdiri dari struktur pengendalian manajemen dan proses pengendalian manajemen sebenarnya. Jadi memang intinya ada di sana ya. Jadi kalau kita bisa lihat sebagai sebuah sistem itu memang ada dua aspek utama ya. Jadi ada struktur dan ada prosesnya. Kalau ada struktur pengendalian manajemen ini termasuk pembagian organisasi bisnis menjadi pusat pertanggungjawaban. Jadi itu intinya, dan digunakan untuk mengukur sebuah prestasi. Kemudian kalau di dalam prosesnya, sistem pengendalian manajemen ini merupakan serangkaian kegiatan dalam pengendalian manajemen atau proses bekerjanya pengendalian manajemen yang terdiri dari yang pertama penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. Nanti kita akan bahas bersama tadi di grafik ini ya. Seperti ini yang ada di grafik ini. Kira-kira itu. Kemudian sekarang kita lihat di pusat biaya. Pusat biaya ini adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Jadi kalau misalkan dia ada di satu divisi, misalkan divisinya adalah divisi produksi gitu, maka berapa sih biayanya yang paling efisien, yang paling minim itu yang bisa dilihat prestasinya gitu. Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang mengolah masukan dan menghasilkan keluaran. Jadi hitungannya adalah yang paling optimal. Tetapi keluaran yang dihasilkan tidak digunakan sebagai dasar ukuran prestasi manajernya. Jadi memang yang dilihat adalah korelasi antara masukan dengan keluaran. Jadi tidak hanya sekedar keluarnya aja, tapi juga dilihat pengolahan masukannya. Gitu. Kalau kita lihat bahwa hubungan antara masukan dan keluaran, pusat biaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pusat biaya engineered dan pusat biaya discretionary. Jadi kalau kita lihat pusat biaya engineered ini adalah pusat biaya yang sebagian besar masukannya mempunyai hubungan yang jelas dengan keluarannya. Contohnya departemen produksi, karena dia harus mengolah bahan baku dan tenaga kerja. Ini kan pasti, dan kaitannya dengan produk jadinya. Maka dia pasti berkorelasi
maka dia disebut sebagai pusat biaya engineering atau secara teknikal gitu ya. Jadi memang secara teknikal dia berkaitan erat, berkorelasi. Sedangkan yang kedua, pusat biaya yang kedua itu adalah pusat biaya discretionary. Ini adalah pusat biaya yang sebagian besar masukannya tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan keluarannya. Jadi, bisa saja pusat biaya discretionary ini sulit untuk dikuantitatifkan. Contohnya di Departemen Keuangan, Departemen Personalia, Departemen Akuntansi. Nah, kegiatan-kegiatan di tiga departemen ini sulit untuk diukur dengan uang dan tidak punya hubungan fisik yang jelas dengan inputnya, dengan masukannya. Karena bisa saja misalkan di Departemen Keuangan, staf keuangan, itu dia mungkin hanya dari kegiatan produksi yang sedikit dan banyak pun dikerjakan oleh 2 orang katakan misalkan di bagian kasir sama bookkeeper. Meskipun ada penambahan juga outputnya, tetap saja yang digunakan oleh di bagian departemen keuangan, staff mereka cuma dia di bagian bookkeeper sama dengan cashiernya, dengan petty cash-nya. Hanya 2 itu aja biasanya. Kecuali memang kalau memang terlalu kompleks ya di organisasinya mungkin terlalu luas. Ini adalah 9,5. Berarti ini adalah 9,5 dikali 18.000. Hasilnya ini. Begitu juga dengan ini juga sama, nanti dicari aja ini. Hitung sendiri ya. Jadi nilainya itu. Ini kalau dijumlah kesekian adalah nilainya ini. Sedangkan ini varian ini adalah selisih dari ini. Nah, ini. Ini selisihnya. Ini adalah selisih. Selisihnya ke sini. Gitu. Kenapa kalau dia menjadi favorable atau F? Karena di sini nilai biaya aktualnya lebih rendah dari jam aktualnya. Kalau kita lihat di sini, ini biaya aktualnya 179.500. Kalau dilihat di sini, di 18.000 jam aktualnya ternyata 171.000. Sehingga dia adalah unfavorable. Karena lebih besar biaya aktualnya. Ini. Nah, selisihnya, variannya adalah 8.500. Karena lebih besar biaya aktualnya, maka dia adalah unfavorable. Atau sebenarnya tidak dikehendaki ya. Ini lebih dikehendaki oleh manajemen. Artinya ini kalau kita bisa lihat di dalam sistem pengendalian manajemennya, berarti di penggunaan bahan baku sudah bagus itu. Hanya efisien, tapi di tenaga kerja langsungnya dia tidak efisien. Maka dia unfavorable. Begitu juga untuk yang lainnya. Ini kita bisa cari. Oke. Nah, sedangkan untuk yang biaya tetapnya ini sama dengan apa yang ada di sana. Karena dia memang tetap tidak terpengaruh gitu ya. Tidak terpengaruh oleh penambahannya. Sehingga tidak ditentukan berapa sih dia, apakah dia favorable atau unfavorable. Dia tidak ditentukan. Jadi tidak ditentukan. Dia tetap terkendalinya sekian untuk biaya aktualnya. Sedangkan budget dengan 18.000 jam aktualnya adalah sekian. Maka kalau kita lihat biaya tetap terkendalinya, kalau kita bisa lihat berarti lebih besar biaya aktualnya. Kemudian pusat pendapatan. Jadi pusat pendapatan ini adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan usaha pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat pendapatan sebenarnya juga menjadi pusat biaya, gitu. Tetapi ukuran prestasinya yang paling penting adalah pendapatan yang dihasilkan. Contohnya adalah di Departemen Pemasaran. Ini jelas. Artinya kalau di Departemen Pemasaran, otomatis yang dilihat adalah outputnya aja. Berapa sih
produk yang laku dijual oleh pemasaran. Nah, itu aja. Tidak memperhatikan bagaimana input atau masukannya. Ini pusat pendapatan. Jadi kontrolnya hanya ada di dalam luarannya saja. Kemudian ada lagi di pusat laba. Jadi pusat laba ini adalah pusat pertanggungjawaban yang masukan dan keluarnya diukur menghitung selisih antara pendapatan dengan biaya. Jadi pusat laba umumnya terdapat pada organisasi yang dibagi menjadi beberapa divisi-divisi penghasil laba atau organisasi divisional. Artinya di setiap divisi yang menghasilkan produk atau jasa itu merupakan pusat biaya juga. 15.000 dibagi 10.000. Ini tinggal kita kalikan kalau di sini berarti. Kalau harganya 10.000 per unit, maka di sini penjualannya adalah 250.000. Karena 10 dikalikan dengan 25.000 sama dengan ini. Kalau kita lihat di sini, 10.000 ini 10 dolar per unit. Ini dikalikan di sini. Ini dikali ya sama dengan ini. 250.000. Begitu juga dengan HPP-nya. Tadi kan sudah ketemunya 4 dolar dari perhitungan yang sebelumnya. Ini juga gitu. 4 dolar dikalikan dengan 25.000. Nanti sama dengan 100.000. Begitu juga seterusnya sampai ke sini. Maka kalau kita lihat di sini penjualannya sekian, penjualannya 250.000, totalnya HPP-nya 100.000. Maka kalau kita lihat penjualan dikurangi dengan HPP adalah margin kontribusi pabriknya sekian, 150.000. Ini nanti dikurangi dengan biaya operasional variabel dan dikurangi dengan biaya administrasinya, maka ini adalah total biaya variabelnya adalah 50.000. Maka kita lihat bahwa margin kontribusinya adalah 100.000. Karena 150 dikurangi ini ya, 50.000. Sama dengan 100.000. Kemudian ada biaya factory overhead ya. Ada biaya overhead pabrik, itu tetap sekian. Dan ini juga biaya penjualannya sekian, biaya administrasinya juga sekian. Ini juga sama mencarinya dengan yang dicari dulu dari data yang sebelumnya. Maka total biaya tetap terkendalinya adalah 30.000. Sehingga margin kontribusi yang 100.000 dikurangi 30.000. Maka ini nanti dikurangi dengan 30.000. Maka ini sama dengan 70.000. Ini adalah laba yang terkendali yang 70.000. Sedangkan di data yang aktual di sini adalah 66.550, sehingga lebih besar yang dianggarkan daripada yang aktual labanya. Maka ini adalah kategorinya adalah unfavorable karena secara real itu lebih sedikit labanya dibandingkan yang dianggarkan. Berarti kalau kita lihat di sini bahwa ternyata penjualannya kalau kita lihat penjualannya sudah banyak nih, sudah bagus. Tapi ternyata mungkin di sini adalah beban operasional variabelnya yang lebih tinggi, sehingga ada koreksi, nanti bisa ada koreksi ada di sini untuk di periode pembukuan selanjutnya, di penganggaran selanjutnya. Selisihnya lumayan banyak, menjadi 7.000 variannya. Makanya akhirnya di laba terkendalinya dia tidak diinginkan oleh manajemen karena memang lebih besar yang dianggarkan keuntungannya mestinya, tetapi secara real, secara aktual itu ternyata lebih rendah. Maka kondisi ini perlu diperbaiki nanti di mana tinggal dilihat. Berarti kalau dianalisis kalau yang kita lihat paling banyak adalah di sini ya.
Jadi ada di sini. Nah, di biaya operasional variabel. Tinggal nanti ke depan direduksi yang ada di sini biayanya. Tuh, diminimumkan lagi. Yang keempat adalah pusat investasi. Jadi pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Kondisi ini kalau kita lihat bahwa sebenarnya prestasi manajer itu diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban itu. Maka pusat laba biasanya terdapat pada organisasi-organisasi yang dibagi menjadi divisi-divisi penghasil laba atau organisasi divisional, hampir sama dengan pusat laba tadi. Hanya saja ini dikaitkan dengan investasi. Jadi rasio laba antara laba dan investasi di setiap divisi digunakan untuk membandingkan prestasi dari masing-masing pusat investasi tersebut. Contohnya misalkan gini, kalau kita lihat di sini ada laba dari investasi di divisi A dan divisi B sebagai berikut. Kalau kita lihat divisi A, labanya 25 juta dan di divisi B itu 30 juta. Investasinya, sementara investasi di divisi A itu cuma 100 juta. Sehingga di divisi B itu 150 juta. Padahal secara laba mestinya besar divisi B, tetapi investasinya dia menjadi lebih besar daripada investasi di divisi A. Sehingga rasio laba investasinya adalah 25% dan divisi B hanya 20%. Jadi meskipun di divisi A ini lebih kecil atau di divisi B ini labanya lebih besar, senilai 30 juta daripada divisi A yang cuma 25 juta, tetapi divisi A mempunyai rasio laba atas investasi yang lebih tinggi, sehingga akan prestasi di divisi A ini akan lebih diberikan reward oleh perusahaan daripada di divisi B, sehingga divisi B mesti melakukan perombakan-perombakan atas pertanggungjawaban yang mereka lakukan. Kira-kira itu yang di pusat investasi. Kemudian kita akan belajar bersama tentang responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban. Ini masih ada kaitan dengan sebelumnya ya, dengan sistem pengendalian manajemen. Jadi kalau kita lihat di sini pengertiannya akuntansi pertanggungjawaban adalah seorang manajer harus bertanggung jawab atas permasalahan tertentu dan hanya hal-hal tertentu saja di divisi atau segmennya, sehingga manajer dapat melakukan pengendalian pada tingkat yang signifikan atas apa yang mereka kerjakan di divisinya masing-masing. Definisi yang lain bahwa akuntansi pertanggungjawaban itu bisa dilihat sebagai sebuah sistem yang didesain untuk mengakumulasikan dan melaporkan biaya-biaya yang mereka lakukan di tiap divisi itu dan menurut tingkat tanggung jawab individual pada suatu perusahaan. Sehingga setiap area dan segmen penyeliaan atau pengawasannya atau pengendaliannya itu dibebankan hanya pada biaya yang merupakan tanggung jawabnya di bawah pengendaliannya. Jadi ini lebih ke arah memang di desentralisasi ya atas kewenangannya ada di dalam sebuah perusahaan. Kemudian salah satu tanggung jawab yang paling penting dari akuntan manajemen adalah memastikan akuntabilitas sumber daya yang dioperasikan pada suatu perusahaan. Karena itu, maka akuntansi manajemen harus memberikan suatu sistem akuntansi dan pelaporan yang mengakumulasi dan melaporkan pendapatan, biaya-biaya, aktiva, utang yang sesuai, dan informasi kuantitatif yang berhubungan kepada manajer. Sehingga manajer kemudian mempunyai pengendalian yang lebih baik atas unsur-unsur tersebut. Sehingga bisa dianalisis, di mana ada kekurangannya, di mana yang harus dikembangkan, seperti itu. Sedangkan pusat pertanggungjawaban sendiri adalah bagian atau unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap unit yang dipimpinnya. Jadi yang ada di lingkupnya, di lingkup unitnya. Dan di setiap pusat pertanggungjawaban punya kewenangan dan tanggung jawab sesuai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi tidak bisa bagian, misalkan katakanlah manajer produksi itu bertanggung jawab terhadap kondisi kinerja di pemasaran misalkan, jika kondisinya juga berbeda di sebaliknya.
Desentralisasi atau pendelegasian wewenang pimpinan kepada bawahannya umumnya diberikan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang besar dan bersifat pembagian tugas dan tanggung jawab bagi yang diberi wewenang. Sehingga desentralisasi dilakukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangannya. Akan tetapi desentralisasi ini juga berimbas kepada pertanggungjawaban memang, sehingga proses desentralisasi pasti akan berimbas kepada output yang berupa pertanggungjawaban kepada level di atasnya. Kondisi desentralisasi juga butuh struktur organisasi yang baik, struktur organisasi yang rapi, sehingga struktur organisasi ini bisa mendukung pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam suatu perusahaan. Kemudian di dalam struktur organisasi tercermin pusat pertanggungjawaban yang mengolah masukan dan input atau input menjadi sebuah keluaran atau output. Misalkan di bagian produksi itu ada pengelolaan dari bahan baku, tenaga kerja, dan macam-macam untuk menjadi sebuah produk atau jasa yang menjadi keluarannya. Kemudian perlu adanya pengendalian manajemen dari suatu proses di mana manajemen dapat menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Maka butuh pengendalian ini. Ini digunakan, pengendalian manajemen digunakan untuk mengontrol sebenarnya. Jadi aspek pengontrol di dalam pelaksanaan kinerja-kinerja di organisasi. Sehingga manajemen bisa menjamin bahwa organisasi itu telah sesuai dengan strategi yang sudah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Kondisi efektif itu diukur antara keluaran pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau target yang ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan efisien diukur dengan perbandingan antara keluaran dengan masukan dari pusat pertanggungjawaban di tiap divisi yang dipimpin oleh manajer tersebut. 3 pemikiran responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban. Jadi ini mendasari akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, bahwa biaya dapat dikelola atas tingkat tanggung jawab manajemen. Artinya, pembiayaan-pembiayaan yang ada di dalam kinerja organisasi itu dikelola dan kemudian juga menjadi tanggung jawab dari sebuah manajemen. Artinya, sesuai nggak yang dikeluarkan oleh perusahaan? Biayanya itu kira-kira sesuai nggak dengan targetnya? Sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan nggak? Apakah dia berjalan efektif atau efisien? Nah, jangan sampai biayanya terlalu besar, over cost ya. Sehingga bisa saja seperti tadi yang dicontohkan bahwa kelihatannya penghasilannya besar tapi biayanya lebih gede ternyata aktualnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu fungsinya dari nomor 1 dari 3 dasar pemikiran responsibility accounting. Yang kedua, bahwa biaya yang diserahkan pengelolaannya pada tingkat manajemen tertentu ini dapat dikendalikan oleh manajer dari tingkatan yang bersangkutan di level di atasnya maksudnya. Jadi artinya kalau satu manajemen di tingkatan level manajemen tertentu mereka dipasrai pembiayaan kebutuhannya apa? Misalkan di dalam sebuah pabrik misalkan dalam sebuah pabrik ada pembuatan packaging, misalnya divisinya packaging. Nah, di situ masih masuk di dalam manajer lingkup, manajer di atasnya adalah manajer produksi. Nah, di packaging ini kira-kira mereka akan mereka akan mengajukan pembiayaan anggaran, kemudian akan disarai uang untuk mengelola anggaran itu, dan dikelola misalkan untuk membuat packagingnya, ternyata setelah itu dikendalikan oleh manajer. Nah, kalau manajernya bagus, dikelola dengan baik, maka dia bisa melakukan divisi packaging itu secara efektif dan efisien. Ternyata dia secara cost di bawah nilai biaya yang dianggarkan. Kemudian lebih efisien ya, jadi lebih efektif. Justru malah bisa menghasilkan banyak packaging dengan biaya yang lebih sedikit gitu kan, seperti itu. Dan itu dipertanggungjawabkan ke level di atasnya di divisi produksi. Kemudian yang ketiga adalah dasar pemikiran ketiga dari responsibility accounting adalah data anggaran itu efektif dapat digunakan sebagai dasar evaluasi atas kinerja. Seperti yang tadi disebutkan di dasar pemikiran yang kedua, yang ketiga ini sebenarnya lebih real lagi.
lebih fokus lagi bahwa memang data anggaran ini menjadi sebuah benchmarking atau pembanding, menjadi dasar evaluasi atas kinerjanya sebuah divisi. Seperti yang tadi saya bilang bahwa katakanlah divisi packaging ini sudah ditarget untuk melakukan packaging, biayanya diperlukan katakanlah butuh sekitar 1,2 miliar untuk packaging di dalam sebuah pabrik misalkan ya. Nah, 1,2 miliar ini anggarannya sudah ditentukan di dalam proses penganggaran. Ternyata di saat aktualnya, realisasinya, itu hanya bisa, justru malah bisa mencapai hanya katakanlah 1 miliar dalam keseluruhan proses dalam 1 tahun pembukuannya. Maka, divisi packaging itu mendapatkan sebuah prestasi dalam hal ini karena dia sudah bisa melakukan efisiensi dan mungkin bahkan efektif ya. Itu kira-kira dari 3 dasar pemikiran responsibility accounting. Kalau kita lihat di sini bahwa responsibility accounting harus dapat menyajikan laporan atau informasi mengenai input atau masukan yang diukur dengan uang atau biaya yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban. Sedangkan output atau keluaran diukur dengan satuan uang yang disebut dengan pendapatan. Proses pengendalian manajemen. Nah, di dalam proses pengendalian manajemen ini, kalau kita bisa lihat bahwa tadi di awal kita coba saya tadi sudah menjelaskan bahwa proses pengendalian manajemen ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. Kalau kita lihat di sini, awalnya perusahaan itu berawal dari strategi, penentuan strategi. Dari penentuan strategi ini, perusahaan akan menentukan penyusunan program. Dan di penyusunan program ini, perusahaan akan melakukan penyusunan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan nanti di penyusunan program. Nah, berdasarkan penyusunan program dan anggaran yang didasari, maka akan ditentukan juga pelaksanaan dan pengukurannya. Jadi, dilakukan pelaksanaan sekaligus ada pengukuran-pengukuran yang menjadi indikator atas pelaksanaan dari program dan dari kesesuaian anggarannya. Kemudian, pelaksanaan dan pengukuran ini sebenarnya bisa menjadi dasar nanti di dalam proses strategi selanjutnya. Strategi dari pelaksanaan operasional dari perusahaan di tahap-tahap selanjutnya. Maka, pelaksanaan dan pengukuran ini itu akan menghasilkan data sehingga dalam bentuk pelaporan dan diproses analisis. Sehingga hasil data yang tertera di dalam pelaksanaan dan pengukuran ini dibandingkan dengan penyusunan anggarannya dan kesesuaian dari programnya. Maka dari pelaporan itu dianalisis. Dalam proses analisis ini nanti juga bisa ditentukan untuk menyusun anggaran di tahap berikutnya, ya. Di tahap berikutnya berdasarkan strategi yang akan ditentukan di tahap berikutnya. Serta jikalau ada konteks-konteks tertentu, misalkan ada catatan-catatan tertentu, pelaporan dan analisis ini, misalkan ada kejadian yang unik, ini juga menjadi best practice. Artinya ini menjadi rujukan dari knowledge management untuk menjadi bahan pertimbangan atau bahan masukan dalam proses pelaksanaan dan pengukuran di tahap-tahap selanjutnya. Kira-kira itu dari proses pengendalian manajemen. Lebih jelasnya, maka kalau kita lihat penyusunan program ini adalah kegiatan awal dari proses pengendalian manajemen. Jadi program ini memiliki kegiatan pokok, jadi di bawah kepemimpinan sebuah manajemen, maka dari target-target yang akan ditentukan pula program-programnya. Maka program itu disusun dengan rencana kegiatan yang lebih operasional dalam jangka waktu tertentu, gitu ya. Kemudian organisasi akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan program tadi dan juga dengan anggaran yang disediakan. Gitu. Jadi ini menentukan itu. Kemudian laporan pertanggungjawaban di dalam akhir periode kegiatan yang dilaksanakan diukur dengan pelaksananya. Hasilnya dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban yang antara lain memuat jumlah anggaran berapa, realisasi anggarannya berapa, kemudian selisih antara anggaran dan realisasinya berapa. Gitu.
Jadi selisih ini dibedakan menjadi selisih menguntungkan di mana realisasinya kurang dari anggaran secara biaya, dan selisihnya tidak menguntungkan kalau realisasinya lebih besar daripada anggaran yang ditentukan. Contohnya misalkan laporan pertanggungjawaban di kepala bagian perakitan yang menyajikan informasi biaya terkendali bagian perakitan. Total selisih antara anggaran dan realisasi dilaporkan kepada manajer produksi. Laporan pertanggungjawaban manajer produksi, kalau kita lihat ini tadi manajer produksi dapat laporan dari departemen perakitan gitu ya. Maka informasi mengenai biayanya terkendali di departemen produksi meliputi biaya menjadi tanggung jawabnya. Jadi bagian mesin, perakitan tadi, yang di bagian satu tadi, bagian perawatan dan lain-lain. Total selisih antara anggaran dan realisasi dilaporkan kepada direktur. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Misalkan ini laporan pertanggungjawaban kabak perakitan. Nah, di kabak perakitan kira-kira ini anggarannya sekian, realisasinya sekian, maka selisihnya ini sekian, ada minus. Lebih banyak realisasi anggarannya yang terserap, sehingga dia minus, maka ini adalah tidak memenuhi, ya. Tidak memenuhi. Sehingga kalau biaya tenaga kerjanya, oh ternyata memenuhi karena dia realisasinya lebih sedikit daripada anggaran yang ditentukan. Hasilnya ini jumlah yang terkendali ini secara keseluruhan adalah memenuhi gitu. Karena secara keseluruhan masih ada selisih positifnya. Sehingga ini menjadi laporan oleh bagian perakitan kepada manajer produksinya. Begitu juga yang sama nanti jumlahnya ini masih memenuhi, dan ini menjadi laporan pertanggungjawaban manajer produksi kepada direktur. Sehingga secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban direkturnya terlihat bahwa jumlah biaya yang terkendali realisasinya 807.600 ini lebih tinggi ya dari sini, tetapi selisihnya ini masih memenuhi. Kira-kira itu. Analisis dan pengukuran prestasi, kalau kita lihat bahwa di dalam konteks yang di sini di proses pengendalian manajemen berdasarkan laporan pertanggungjawaban setiap pusat pertanggungjawaban dilakukan analisis untuk menilai prestasi setiap pusat pertanggungjawaban. Nah, penilaian prestasi pusat pertanggungjawaban pada dasarnya dimaksudkan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dari pertanggungjawaban di divisi tersebut. Ada beberapa penilaian prestasi. Yang pertama kita lihat di penilaian prestasi pusat biaya. Jadi kalau kita lihat di sini, penilaian prestasi pusat biaya dibedakan antara penilaian prestasi pusat biaya engineer dan prestasi pusat biaya discretionary, atau biaya yang dapat dinaikkan dan diturunkan sesuai dengan keputusan manajemen. Seperti yang tadi sudah pernah, yang di slide sebelumnya sudah kita bahas. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya juga dari pusat biaya engineer ini. Dia dinilai berdasarkan kemampuan pusat biaya untuk menghasilkan keluaran dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan. Sedangkan kalau discretionary, ini biasanya memang sulit untuk diukur dan tidak dapat dibandingkan dengan masukannya. Efektivitasnya dinilai berdasarkan kaitan antara keluaran yang dihasilkan dengan target yang telah ditetapkan. Jadi kaitannya dengan target kalau discretionary. Kalau engineered, kaitannya dengan inputnya, dengan masukannya, dan dengan keluarannya. Yang pertama dari ROI. Jadi ROI ini adalah return on investment, sedangkan yang di sini adalah RI atau residual income ya. Residual investment. Maka return on investment-nya rumusnya adalah ini. Jadi return on investment ini menilai prestasi sebuah investasi yang dikaitkan dengan labanya ya. Jadi ROI adalah laba dibagi investasi dikalikan 100%, atau ROI adalah laba dibagi hasil penjualan dikali dengan hasil penjualan dibagi dengan investasi kali 100%. Bisa juga nanti dikaitkan dengan aktiva lancar dan aktiva jangka panjang yang menjadi total aktivanya. Pendekatannya bisa bermacam-macam. Tapi paling sering dilakukan adalah ini ya.
Contohnya, jika return on investment yang diharapkan suatu pusat investasi sebesar 24%, berdasarkan data pusat investasi tahun 2020 hasilnya ini. Biayanya ketemunya sekian. Jumlah investasinya ketemu 25 juta. Maka return on investment-nya adalah hasil penjualan dikurangi dengan biaya-biaya dibagi dengan jumlah investasinya dikalikan 100 sama dengan 20%. Sehingga kalau kita lihat ROI yang dicapai pusat investasi 20% ini lebih kecil dari ROI yang diharapkan 24%. Sehingga di tahun 2021 pusat investasi harus dapat meningkatkan prestasinya dengan mungkin bisa menambah investasi atau meningkatkan penjualannya dari aset-aset yang sudah didapatkan, yang ada. Jadi bisa menjadi pengendali ya akhirnya bahwa oh ya ini kurang 4%, maka di tahun 2021 harus ditambah lagi sebesar menjadi 24% ROI-nya. Ini adalah kritik terhadap ROI bahwa ROI cenderung memberikan penekanan kerja jangka pendek, tidak melihat jangka panjang, kemudian ROI sendiri tidak konsisten dengan metode arus kas, karena dia tidak menghiraukan arus kas, kemudian ROI juga tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh manajer divisi, karena biasanya melekat itu biaya yang melekat pada aktivitas jangka panjang yang terjadi di luar kendali, sedangkan yang difokuskan ROI ada di kinerja jangka pendek. Dari segi perilaku, fanatisme yang berlebihan ke ROI menyebabkan sebagian manajer enggan melakukan ekspansi karena jangka pendek ekspansi yang belum sepenuhnya produktif akan menurunkan nilai ROI. Jadi ini kelemahannya ROI. Kemudian ada lagi residual income ya. Residual income atau RI ini adalah kalau kita lihat ini adalah prestasi pusat investasi yang dinilai berdasarkan laba dikurangi biaya modal. Suatu usulan investasi dinyatakan layak jika menghasilkan residual income yang positif, terlepas apakah ROI-nya kecil atau tidak dari yang diharapkan. Contohnya, misalkan jumlah investasinya sekian, labanya sekian, ROI-nya adalah 20%, maka biaya modalnya ditentukan 12% kali dengan jumlah investasinya adalah sekian. Maka residual income-nya adalah laba dikurangi dengan biaya modalnya. 6 juta sehingga 4 juta. Maka karena residual income yang diperoleh positif, maka investasi tersebut dinilai layak. Kritiknya terhadap residual income bahwa itu adalah ukuran absolut dari return yang membuatnya sulit untuk dibandingkan kinerja antar divisi secara langsung. Tidak menghalangi perilaku yang over optimistis ya, karena nilai ditentukan langsung ke nilai gitu, sehingga seringkali bisa meleset gitu ya, bisa error atas penentuannya nilai yang terlalu optimis gitu. Kemudian tidak memperhitungkan faktor pajak dan perbedaan biaya modal dari tiap unsur sumber dana yang digunakan untuk melakukan aktivitas operasinya. Jadi tidak dilihat dari aktivitas dari aktiva operasinya, dan juga menghiraukan pajak gitu. Padahal di dalam kondisi yang real pajak itu juga menentukan. Kemudian ada lagi yang berikutnya dan sebenarnya tidak utama, tapi ini ada tambahan. Itu bisa dilihat juga dengan melalui nilai tambah ekonomi atau economic value added, di mana ini merupakan suatu jumlah satuan moneter, bukan persentase rate of return yang menghubungkan laba bersih dengan model yang dipakai. Jadi fitur kuncinya adalah ditekankan di laba operasi setelah pajak. Nah, ini akhirnya juga memasukkan input pajak juga, ini sebagai jawaban atas residual income tadi. Dan biaya modal yang sesungguhnya. Jadi artinya EVA ini adalah laba yang sebenarnya tersisa setelah perusahaan memperhitungkan kewajiban kepada pihak ketiga dan pemegang saham. Rumusnya seperti ini. Nilai tambah ekonomi atau EVA, Economic Value Added, ini sama dengan laba operasi setelah pajak, dikurangi dengan biaya modal rata-rata tertimbang, dikali dengan total modal yang dipakai. Jadi ini rumusnya. Kira-kira itu yang bisa kita lihat bahwa kritik terhadap EVA ini cuman sedikit ya, karena memang dia lebih, kalau kita lihat lebih realistis sebenarnya. Karena kritiknya hanya lebih, EVA ini lebih cenderung fokus pada ukuran kinerja jangka panjang saja dan mengurangi kecenderungan pada perilaku yang berorientasi di jangka pendek.
Jadi kalau misalkan khususnya di perusahaan besar jarang sekali biasanya mengukur di orientasi yang jangka pendek. Makanya ini EVA ini kalau dikontekskan di small medium enterprise atau usaha kecil dan menengah kayaknya kurang tepat ya. Karena investasinya biasanya tidak jangka panjang. Nah, EVA ini lebih cocok untuk yang investasi biasanya jangka panjang. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.